Apakah ada kemungkinan datang orang baru di 2021? Ada. Ada di mana kamu nanti dan dia langsung klik dan melihat bahwa tujuan kamu dan dia sama. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Sagittarius di tahun 2021. Baik untuk Sagittarius single dan Sagittarius couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke readingnya. Hai teman-teman Sagittarius single, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku akan ngasih juga pesan semesta buat kamu. Jadi kamu tonton terus videonya sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu. Boleh juga follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. The Devil, Ten of Pentacles, Six of Swords, the Sun, Nine of Wands, Eight of Wands, the High Priestess, the Hermit, King of Swords, the Magician. Oke, buat teman-teman Sagittarius di sini, aku lihat ya dari openingnya adalah ada banyak teman-teman Sagittarius di sini yang masih belum terbebas dari mantannya, dari masa lalunya, dari hal-hal menyakitkan di kehidupan kamu yang lalu kayak gitu. Entahlah, ini bisa mungkin kamu masih melekatkan hati kamu ke mantan kamu belum bisa melepaskan diri kamu dari orang yang kamu harapkan nembak kamu tapi sampai sekarang gak ada pergerakan, atau mungkin di sini kamu trauma dengan kisah orang tua kamu dan sebagainya, yang mana di sini cukup membebani kamu. Cuma di sini yang aku lihat, teman-teman Sagittarius ini tidak mau berlama-lama untuk ada di zona yang gak enak ini. Aku lihat banyak teman-teman Sagittarius yang mulai melakukan pergerakan untuk aku gak bisa begini terus, aku harus bebas dari the devil ini, dari kemelekatan yang tidak sehat dengan seseorang atau sebuah kondisi kayak gitu. Makanya di sini walaupun mungkin kamu banyak yang melakukan tindakan yang cukup frontal, mungkin di sini ya tiba-tiba kamu pindah kantor, atau kamu tiba-tiba buka bisnis sebagai bentuk mengusahakan supaya kamu lepas dari ini dan lupa, ya itu yang kamu usahakan. Dan di sini apapun usaha kamu, aku lihat di tahun 2021 kamu akan ada di titik kestabilan. Teman-teman Sagittarius di sini, kestabilan di sini nggak hanya mengenai keuangan, tapi juga kestabilan secara emosi. Bagaimana kamu semakin mengerti mengenai keinginan kamu terhadap pasangan aku nanti mau yang kayak gimana, makin mendewasa untuk memutuskan sesuatu. Karena di sini bisa aku lihat sangat mungkin dampak dari the devil ini. Kamu sudah muak di situasi yang gak jelas, yang membuat kamu susah move on, dan ketika kamu berhasil keluar dari sini, kamunya merasa betapa lega dan bahagianya kamu ketika sudah menjadi manusia yang bebas, mengejar apapun yang kamu mau. Dan Ten of Pentacles ini adalah puncak dari rasa stabil kamu, yang mana kamu berbahagia dengan orang yang kamu cintai, dengan keluarga kamu, bisa mulai katakanlah nabung, membangun ini dan itu kayak gitu. Dan selain dari sisi materi duniawi dan kebahagiaan di hati kamu juga di sini mulai membangkitkan lagi rasa percaya dirinya. Jadi kalau sebelumnya kamu ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya dibanding dia, atau aku nggak sepercaya diri itu, kamu mulai bisa membangkitkan rasa bahwa kamu itu layak untuk dicintai dan sepantas itu untuk mencintai seseorang. Dan di sini karena rasa percaya diri kamu sedang menggebu-gebu, sedang sangat berbahagia dengan dirinya, sangat menikmati momen untuk merasa aku ini cantik kok, aku ini cakep, keren kok kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu di sini ke depannya berbahagia. Karena ketika seseorang sudah mencintai dirinya sepenuh hati itu,
akan lebih mudah orang lain untuk melihat kamu se-wow itu juga. Dan di sini apakah ada kemungkinan datang orang baru di 2021? Ada di mana kamu nanti dan dia langsung klik dan melihat bahwa tujuan kamu dan dia sama, kayak gitu. Jadi ada kemungkinan akan ada penyatuan di 2021. Dan kemungkinan lainnya adalah ada penyatuan atau kamu lagi dideketin seseorang, hanya saja orang ini jauh dari kamu, beda kota, beda negara juga bisa. Yang mana kamu di sini mikir-mikir dulu, aduh terima nggak ya, aduh gimana nih jatuh cinta dengan orang yang jauh di sana, yang bakal jarang ketemu dan sebagainya, itu kayak gitu. Jadi itu kemungkinannya, yang mana nanti aku lihat apapun keputusan kamu, apakah kamu akan bersama dengan dia atau kamu lebih memilih aduh sepertinya belum bisa untuk LDR, ya nggak apa-apa. Apapun pilihan kamu, aku lihat di sini pada akhirnya kamu berbahagia. Kamu merasa bahwa semua yang sudah kamu lakukan ini ada efek positifnya buat diri kamu, membuat kamu lebih happy, lebih siap menerima cinta yang baru, intinya kayak gitu. Dan ya sekali waktu aku lihat kamu juga tipe yang pintar untuk menjaga antara mengejar duniawi atau mengejar kisah cinta dan waktunya kamu istirahat, menikmati momen me time, kayak gitu. Di sini sebagian teman-teman sih sepertinya sudah mulai bisa mengikhlaskan hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Ya sudahlah, kalau nanti datang waktunya akan tiba dia di waktu yang paling tepat, kayak gitu. Jadi sekarang sih momennya di 2021 banyak teman-teman Sagittarius ini yang ya santai aja lah jalannya, nggak pingin terlalu seagresif ini, tapi juga sudah merelakan mengikhlaskan kapanpun jodohku datang akan aku terima, kayak gitu. Dan di waktu kamu menanti dia ini, kamunya berbahagia, kamunya di sini juga mengeluarkan segala potensi kamu untuk mempelajari hal yang baru, berteman dengan banyak orang, belajar ini dan itu, yang mana kamu semakin sibuk kamu, semakin juga kamu cepat pulih dari ini dan semakin juga berbahagia kamu. Dan dengan kesibukan kamu itu, kamu juga nanti akan membuka banyak peluang untuk kenal dengan orang baru, yang mana orang baru ini sangat berkemungkinan menjadi pasangan kamu, atau mungkin kamu pikirkan dulu kalau misalnya kamu dan dia cukup jauh jaraknya. Seperti itu. Lalu ada King of Swords, yang mana di sini ya kamu di sini lagi happy-happynya sih dengan diri kamu. King of Swords ini adalah raja yang paling pede dengan dirinya, paling ingin diperhatikan, paling ingin tampil keren dibandingkan semua orang, kayak gitu. Dan memang dia selayak itu karena dia punya modalnya. Pertama, dia punya modalnya, dia udah bahagia dengan dirinya, dia percaya diri, sehingga layak-layak aja kalau dia merasa aku nih yang paling keren, aku yang paling hebat, aku yang paling wow, kayak gitu. Makanya di sini ketika kamu sudah menemukan diri kamu, kamu sudah yakin dengan diri kamu dan berbahagia, mencintai diri kamu sepenuh hati, itu orang lain akan lebih mudah juga untuk menerima kamu, atau di sini lebih mudah menangkap aura bahagia dari kamu, kayak gitu. Dan karena kamunya bahagia dengan hidup kamu dan kamu sudah merelakan semua itu untuk berjalan seperti yang diatur oleh Yang Maha Kuasa, lebih gampang juga semesta buat ngasih banyak rezeki buat kamu nih kayak gitu. Dan perkara cinta sih nanti akan datang sendiri ketika momennya udah siap. Kamu tinggal nungguin aja. Kalaupun di sepanjang 2021 belum ada nih, belum tampak tanda-tanda kedatangan dia, ya aku lihat kamu tetap bahagia kok dengan segala kesibukan kamu, dengan segala yang kamu lakukan untuk kestabilan hidup kamu dan buat diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu sudah mulai bisa melihat bahwa untuk bisa nanti aku membahagiakan orang lain, aku harus bahagia dulu. Nah, kayak gitu. Kalau nanti aku ingin stabil bersama orang lain, aku harus stabil dulu, kayak gitu. Jadi ya dinikmatin aja momennya, karena ini udah jalannya si Sagittarius ini udah, ya aku katakan oke lah, udah oke buat menikmati momen di 2021. Dan perkara cinta mah tinggal menunggu aja waktunya, kayak gitu. Lalu di sini aku akan melihat apa pesan semesta buat teman-teman Sagittarius di 2021. Oke. Kita lihat ya. By the way, kalau tiba-tiba kamu dengar suara hujan dikit-dikit, mohon maaf karena emang di luar lagi hujan. Ya, anggap aja ini membuat syahdu suasana kita kali ini. Oke, aku punya Back to What You Love.
Look to your inner strength. Ini kartunya bolak-balik keluar loh, hebat. Sepertinya 2021 menjadi momen yang luar biasa. Lalu express love through grief. Oke. Jadi gini, sepertinya aku lihat teman-teman Sagittarius di sini banyak yang sudah bisa terbebas dari hutan yang gelap gulita nggak jelas ini menuju sebuah petualangan baru, yang mana pemandangan di luar sana ini penuh warna, penuh cahaya, penuh tantangan yang siap untuk kamu taklukkan. Karena di sini aku lihat kecepatan Sagittarius untuk move on dari hal-hal yang gak enak ini cukup cepat dibandingkan aku lihat zodiak-zodiak yang lain. Jadi ya, selamat menikmati aja. Jadi selamat kalau teman-teman di sini udah move on dari masa lalu dan siap menyambut masa depan yang lebih indah, yang lebih cerah, yang lebih menanti kamu untuk yuk sini aku peluk, kata bahagia kayak gitu. Lalu di sini mengenai melihat kekuatan di dalam diri kamu. Jadi bisa aku katakan emang Sagittarius di 2021 akan menemukan segala potensi dirinya, kekuatan dirinya, kecerdasannya, kelembutan hatinya, kemampuan dirinya untuk bertarung, lalu memperdalam segala ambisi dan cita-cita ke depannya. Komplit, karena di sini kamu juga dapat The Magician, yang mana dia bisa segala-galanya, yang mana dia selalu membuat orang lain wow, kamu luar biasa sekali kayak gitu. Dan ya, sekali lagi kamu luar biasa dapat master number 11. 11 itu sebuah gerbang ya, gerbang dimana kamu nanti bisa melakukan apapun dengan sebuah pencapaian yang luar biasa. Terbukanya gerbang untuk rezeki kamu, rezeki di banyak hal di sini, dari segi ekonomi iya, dari kisah cinta iya, dari passion kamu iya, kebahagiaan kamu dan sebagainya. Jadi ya, sekali Sagittarius kamu luar biasa di 2021. Lalu di sini express love through gift. Nah, kalau misalnya nanti di 2021 kamu memang akan dipertemukan dengan seseorang yang mana kamu suka sama dia, atau kamu ngerti banget kalau dia ini ada rasa sama kamu. Nah, kalau kamu di sini ingin memberikan perhatian yang sama, ya berikan aja. Jangan terlalu gengsi, jangan mengedepankan gengsi gede-gedean kayak gitu. Karena kalau memang kamu mencintai dia, kamu tunjukkanlah ke dia bahwa perhatian kamu ini sebagai bentuk sayangnya kamu ke dia, sebagai bentuk bahwa kamu tuh juga suka sama dia. Jadi bagaimana dia tahu kalau kamu mencintai dia kalau kamunya cuek kayak gitu. Meskipun kamu bilang aku juga cinta sama kamu, tapi kalau kamunya cuek, dia kan jadi mempertanyakan apakah benar rasa cintamu itu dari bibir aja atau emang dari hati kayak gitu. Jadi, dan di sini hadiah itu nggak harus sesuatu yang mahal, benda atau yang mewah-mewah gitu ya, enggak. Tapi kadang ya, misalnya kamu nemenin dia ngopi di mana, di Starbucks apa di mana, nemenin dia beli apa, atau mendengarkan curhat dia, mendengarkan cerita dia, kayak gitu juga bisa sih. Nonton bareng juga bisa. Jadi hadiah nggak selalu materi, tapi kehadiran kamu untuk dia, perhatian kamu untuk dia kayak gitu. Dan sepertinya di sini juga ada air ya. Dan di sini juga tadi kamu dapatnya apa nih? Six of Swords yang juga air. Jadi emang kemungkinan besarnya LDR. Tapi ingat, ini nggak semua karena ini general reading, jadi kemungkinan LDR-nya besar antara kamu dan dia. Tapi sebagian juga ya mungkin nggak LDR satu kota, hanya saja harus sering perhatian. Dan kalaupun nanti ini LDR, harus semakin banyak perjuangannya, karena kamu dan dia pisah secara fisik, pisah kota atau negara, sehingga bentuk perhatiannya harus lebih diperhatikan. Entah ini video call, atau tiba-tiba kamu ngirim paketin hadiah buat dia, sesuatu yang dia suka, kayak gitu juga bisa. Jadi ya, selamat menikmati hidup kamu di 2021. Oke, buat teman-teman Sagittarius, itu yang bisa aku reading mengenai kisah cinta kamu ke depannya. Dan ya, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman Sagittarius yang sudah berpasangan, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku akan ngasih juga pesan semesta buat kamu. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Buat teman-teman di sini yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini. Boleh juga follow Instagramku di
at Journal Infinity. Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. Oke, aku punya King of Cups, Eight of Cups, Three of Cups, oke, The Hanged Unicorn. Ada dua, bentar. The Hanged Unicorn dan Page of Swords, lalu Seven of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, Seven of Cups, Two of Wands. Oke. Oke, buat teman-teman Sagittarius aku susun dulu deh. Oke, buat teman-teman Sagittarius yang sudah berpasangan di sini di tahun 2021, ada hal-hal yang membuat teman-teman ini dua sih di sini. Ada teman-teman di sini yang ngerasa hubunganku ini apakah harus aku pertahankan apa gimana, karena teman-teman di sini aku lihat ada banyak yang mengejar sesuatu dalam artian di sini hubungannya dengan keuangan, jabatan atau kestabilan hidup dan sebagainya. Tapi sepertinya mungkin teman-teman di sini kurang mendapat dukungan dari pasangannya, sehingga teman-teman di sini merasa harus berpikir ulang mengenai hubungan ini, apakah memang hubungan ini layak buat diteruskan atau gimana, kayak gitu. Dan di sini aku lihat karena banyaknya impian dari teman-teman ini ya, teman-teman ngerasa seperti kamu itu yang berkorban buat hubungan ini. Kamu merasa seperti kamu mengalah untuk banyak hal. Kamu ngerasa selama ini kamu yang ngalah, sementara dianya nggak memberi dukungan buat kamu, terutama untuk hal-hal yang sedang kamu perjuangkan, impian-impian kamu kayak gitu. Makanya di sini aku lihat ada dua kemungkinannya. Sebagian teman-teman di sini ada yang memutuskan untuk ya sudahlah, sepertinya aku nggak bisa lama-lama dengan dia, aku harus mengambil keputusan untuk berpisah saja kayak gitu. Ada yang memutuskan untuk berpisah, tapi kemudian rasa penyesalan itu datang sehingga kamu ngerasa tapi nggak deh, aku akan pertahankan hubungan ini kayak gitu. Jadi ada rasa untuk meninggalkan hubungan ini, pingin move on, ingin menjadi diri kamu seutuhnya, tapi banyak juga di sini yang sepertinya belum bisa untuk berpisah dari dia kayak gitu yang bisa kulihat. Lalu di sini sebagian yang lain, dalam artian kemungkinan keduanya adalah ketika kamu merasa hubungan ini bingung akan dibawa kemana, kamu yang ngerasa berkorban terus sementara dianya cuek-cuek aja. Di sini hati-hati dengan kehadiran orang baru. Dalam artian gini, ketika kamu kecewa dengan pasangan kamu, lebih mudah hati kamu menerima kehadiran orang baru yang tampaknya lebih baik dibandingkan pasangan kamu sekarang, karena kamunya lagi kecewa sama pasangan kamu. Dan ketika orang ini datang memberikan sebuah perlindungan, memberikan sebuah perhatian, yang mana kamu ngerasa dia ini lebih gercep daripada pasangan aku, dia lebih perhatian, lebih bertindak buat aku, lebih nyata hadirnya buat aku, lebih mendukung aku, ya kamu jadi ngerasa apakah aku sudahi saja hubungan ini untuk bersama dengan dia kayak gitu. Ada banyak teman-teman Sagittarius di sini yang melihat keluar, dalam artian meskipun kamu nyaman di hubungan ini, yang bisa aku katakan unicorn ini ada di sebuah bangunan yang megah, yang terlindungi, tapi dia merindukan sesuatu di luar sana. Yang mana bisa aku katakan sebagian teman-teman di sini ada yang sudah bosen dengan hubungannya, merasa iya sih tampak bahagia hubunganku, tapi aku tuh pingin sesuatu yang lain di luar sana kayak gitu, yang ingin aku raih kayak gitu. Sehingga kehadiran orang baru ini membuat kamu berpikir apakah aku sudahi saja hubungan ini atau gimana kayak gitu. Cuma di sini meskipun ada sebagian juga yang memikirkan untuk berpisah, tapi pada akhirnya kamu memutuskan untuk sudah aku perjuangkan lagi hubungan ini karena kamu sudah merasa sangat nyaman dengan dia kayak gitu. Dan di sini ya PR buat teman-teman Sagittarius sih, bukan PR ya, warning. Jadi ketika ada orang baru yang datang ini, sangat mungkin kehadiran dia dari pertemanan kamu. Di sini ketika Three of Cups ini datang, ku katakan di sini
cinta segitiga, hati-hati dengan reuni kehadiran orang lama, mungkin teman sekolah kamu dulu, teman kuliah kamu dulu, yang mana dia memberikan perhatian lebih di saat kamunya kecewa dengan pasangan kamu, dan dia terang-terangan maju ya walaupun tahu kamu sudah punya pasangan, kayak gitu. Hati-hati. Dan kalau di sini teman-teman memutuskan untuk tetap bersama dengan dia, ya teman-teman harus lebih bisa kontrol emosi. King of Cups ini adalah orang yang paling pinter mengontrol emosinya, sekaligus dia bisa menjadikan sesuatu yang tampak mustahil menjadi nyata bagi dia. Jadi kalau misalnya orang lain mengatakan hubungan kamu ini sepertinya mustahil, tapi kamu bisa mengusahakan bahwa hubungan ini baik buat kamu, bisa mendewasakan kamu, dan bisa ke arah yang seperti kamu inginkan, kayak gitu. Dan ya lebih ke kontrol emosi. Jadi jangan memutuskan sesuatu di saat emosi kamu sedang kacau, karena biasanya ketika keputusan ini kamu buat, kamunya nanti akan menyesal, kayak gitu. Hati-hati, intinya kayak gitu. Tapi di sini aku lihat kalau teman-teman di sini banyak yang memperjuangkan hubungannya, bener-bener memulai sesuatu dari nol, bener-bener berjuang untuk hubungan ini, yang mana nggak hanya kamu yang berjuang tapi juga dia. Udah kamu obrolin, misalnya sayang, sebenarnya aku tuh kecewa karena kamu nggak mendukung aku, sebenarnya aku tuh kecewa karena kamu sering cuek ke aku, sebenarnya selama ini aku merasa hanya aku yang berjuang buat hubungan ini, terus kita gimana? Nah, kalau dianya ini merasa ya sudah, kita sekarang berjuang bareng, aku akan berubah, aku akan memperbaiki sikapku ke kamu. Nah, kalau kamu dan dia sama-sama berjuang, aku lihat di sini ada perputaran di hubungan cinta kamu dan dia. Yang tadinya kamu ngerasa putus asa, pingin keluar aja, nah sekarang ketika udah berjuang bareng berdua, lebih stabil lagi hubungan kamu dan dia, lebih kuat lagi hubungan kamu dan dia. Cuma kuncinya memang di sini harus kamu dan dia yang berjuang bareng. Gak bisa cuma kamu aja, gak bisa cuma dia aja, supaya roda ini berputar lagi, supaya hubungan ini lebih stabil lagi, kayak gitu. Dan ya perkara orang baru yang datang di hubungan ke kamu, ya yang namanya godaan pasti ada, tinggal kamunya akan membuka pintu untuk dia masuk ke hati kamu, atau kamu menolak dengan halus. Aku sudah punya seseorang di sini yang mana aku harus berkomitmen dengan hubungan yang sudah aku buat, kayak gitu. Jadi kalau memang kamu ada masalah dengan pasangan kamu, diobrolin. Di saat mood kamu bagus, mood dianya bagus, diobrolin apapun itu, kayak gitu. Rasa kecewa kamu, rasa sebelnya kamu, plus bahagianya kamu, kayak gitu, diobrolin aja. Karena ini semua tentang kontrol emosi. Dan kalaupun kamu emang ingin merasakan sesuatu yang baru di luar hubungan ini, yang gak ada salahnya kamu me time. Dalam artian di sini me time, menikmati momen kamu sendirian bareng teman-teman kamu yang benar ya, bukan yang menawarkan cinta dan lain-lain itu. Jadi kalau kamu butuh waktu untuk mengerti apa maunya kamu, aku tuh sebenarnya pingin buka bisnis ini, ya sudah, kamu obrolin dengan pasangan kamu, gimana menurut kamu, dukung aku dong, kayak gitu. Jadi ya diobrolin, intinya adalah komunikasi. Sama seperti zodiak lain, ini perkara komunikasi. Dan ya perkara orang yang datang, ya terserah kamu lah ya, karena kamu yang paling mengerti hubungan kamu. Kalaupun kamu ngerasa orang yang datang ini memang kamu lihat lebih baik kondisinya, ya silakan aja. Cuma sekali lagi, jangan mengambil keputusan di saat emosi kamu sedang kacau. Pastikan kamu sudah memikirkan ini berkali-kali sebelum kamu memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan, karena keputusan kamu ini besar dampaknya ke hubungan kamu ke depannya. Dan sekarang aku akan masuk ke pesan semesta buat teman-teman Sagittarius. Seperti janjiku tadi ya, kita akan lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hubungan ini semakin hangat ke depannya. Ups, sebentar. Aku punya be willing to express love, okay? I love you. Lalu
action speak loudly. Oke, ini konfirmasi ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau kamu emang ada unek-unek, ada rasa kesal kamu terhadap pasangan kamu, obrolin. Kalau kamu selama ini ngerasa kamu nggak didukung oleh dia, obrolin rasa kecewa kamu. Kalau kamu ngerasa kamu jadi orang yang hanya sendirian berjuang di hubungan ini, obrolin juga. Karena gimana dia bisa tahu unek-unek atau kegundahan hati kamu kalau kamu nggak ngomong? Karena dia kan bukan, pasangan kamu ini bukan orang yang bisa telepati, yang bisa melihat, oh kalau kamunya matanya begini berarti begini, kan enggak. Kamunya harus ngomong, menyampaikan kayak gitu. Karena kalau kamu pendam aja, nggak akan ada jalan keluarnya. Yang ada kamunya malah makin pusing, nggak ngerti harus gimana. Sementara di sebuah hubungan ada dua orang yang bekerja. Jangan sampai kamu hanya bekerja sendiri. Pastikan dia juga ikut berkontribusi pada hubungan ini. Sama-sama capek udah pasti, tapi dari capeknya itu kan nanti akan ada bahagianya yang berdua juga kayak gitu. Lalu di sini be willing to express love, sama. Jadi di sini ekspresikan cinta untuk mendapatkan cinta. Jadi kamu perhatikan deh selama ini, kalau misalnya emang perhatian kamu kurang ke dia, atau sebaliknya kamu ngerasa perhatian dia ini kurang ke kamu, ya kamu obrolin. Sebenarnya ya sayang, aku tuh ngerasa selama ini kamu cuek ke aku, selama ini aku selalu ngerasa aku tuh sendiri, bla 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 kayak gitu. Obrolin aja. Perkara dia akan ngambek apa gimana, yang penting cara penyampaian kamu bener, dan di saat mood kamu bener, dan di saat mood dia juga lagi bener ketika kamu ngobrolin hal ini. Dan mengenai I love you, iya, mengucapkan I love you itu nggak hanya buat pasangan yang baru jadian atau pasangan yang baru menikah. Even kamu udah pacaran lama atau sudah menikah lama, kata-kata ini masih menjadi kata-kata yang punya kekuatan luar biasa kayak gitu. Jadi ekspresikan aja rasa cinta kamu dengan kata-kata atau dengan perbuatan, tindakan, hadiah kayak gitu sih. Jadi bisa kulihat di sini sebenarnya lebih banyak teman-teman Sagittarius yang akan mempertahankan hubungannya, yang akan lebih bisa mengungkapkan perasaan dan isi hatinya, yang akan lebih berbahagia dengan pasangannya, dengan rasa cintanya kayak gitu sih. Dan ya intinya di sini mengenai komunikasi sih, tiga oracle ini mengenai komunikasi. Jadi ya kalau kamu ngerasa aku tuh orang yang susah ngomong kak kayak gitu, ya kamu bisa coba pakai surat cinta, atau kamu kirim email ke dia, apapun lah. Kalaupun kamu ngerasa kamu harus bener-bener ngomong, ya obrolin, jangan takut. Maksudku, pasangan kamu ini kan orang yang kamu sayang, orang yang sayang kamu juga. Jadi jangan melihat dia seperti monster atau seperti orang yang lagi wawancara kerja sama kamu. Santai aja kayak gitu, karena kamu harus membiasakan ngobrol. Karena semakin nanti hubungan kamu semakin kuat sama dia, semakin menuju pernikahan atau semakin menuju pernikahan ke usia sekian, ya kamu harus semakin terbiasa buat ngobrol. Karena semakin tuanya usia hubungan kamu dan dia, cinta itu nggak hanya mengenai cinta yang manis romantis, tapi juga mengenai ngobrol, mengenai komunikasi. Jadi ya beranikan diri, yakinkan diri kamu kalau kamu akan baik-baik aja kalau kamu mengakui sesuatu, kalau kamu ingin mengungkapkan sesuatu ke dia. Dan dia pun layak buat tahu apa perasaan kamu ke dia, entah perasaan cinta kamu atau perasaan kecewa kamu kayak gitu. Jadi harus berani, oke? Dan itu readingku buat teman-teman Sagittarius. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.